Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wahyudi, NPM 7212133350. Di sini saya akan membacakan resum kedua mata kuliah perpajakan tentang SPT. Pengertian SPT. SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya ada fungsi SPT. Yang pertama yaitu melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. Jenis SPT. Jenis SPT itu ada dua. Yang pertama ada SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan. Yang kedua ada SPT massa. Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT massa. SPT massa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur 10 jenis SPT massa tersebut. Selanjutnya, surat setoran pajak atau disebut dengan SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam rangkap 4 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara atau disingkat dengan KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Lembar keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Selanjutnya batas akhir untuk SPT tahunan PPH, WP, OP. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Batas akhir untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan. Batas waktu pelaporan SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Batas waktu untuk SPT massa. Batas waktu untuk pelaporan SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi tiap-tiap jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Mungkin hanya itu saja resumen kedua dari saya. Terima kasih.